Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, netizen, subscriber, penggemar, pada gaul yang budiman, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Mudah-mudahan semua diberi kewujudan, kesehatan, keberkahan. Tidak lupa, selalu kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Mudah-mudahan ditambahkan rezeki yang halal, baik dan nyata, bermanfaat di dunia dan berkah sampai akhirat, dan dimudahkan ikhtiarnya. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, saya buat konten ini di latar belakangi dengan fenomena-fenomena nyata di dunia manusia, di mana sekarang ini banyak viral adanya kekisruhan, keributan yang terjadi di antara golongan alim manusia. Juga diterbelakangi daripada kegalauan beberapa netizen yang menyampaikan ke saya saat ini kadang-kadang mengalami kegalauan di mana dalam beribadah kadang-kadang katanya tidak mencapai kekhusyuan atau malah kegamangan dan kekosongan. Bahkan kadang-kadang timbul keraguan dan timbul hal yang aneh-aneh dalam perbuatannya. Berbicara dari itu, saya jadi teringat adanya firman Allah bahwa sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Jadi mungkin dari si goib keadaan sekarang ini ada goib yang tahu, lebih-lebih jin juga diberi tugas untuk beribadah kepada Allah sama dengan manusia. Kalau menurut golongan jin yang muslim bagaimana keadaan sekarang ini? Karena di akhir zaman itu ada dua tokoh yang sangat terkenal sampai sekarang, yaitu tokoh adanya Dajjal dan manusia, seseorang yang bergelar sebagai Imam Mahdi. Soal teori mengenai dua sosok ini silakan cari di artikel, mungkin keterangannya tidak jauh berbeda. Namun kali ini kami ingin coba menguak tentang pengaruh daripada dua tokoh ini dalam kehidupan manusia yang sekarang ini terjadi. Kembali, saya juga pernah mendengar nasihat, kalau aku salahkan pemirsa, sesuai dengan pengertian sedang kali ini, saya pernah mendengar nasihat bahwa yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh Rasulullah itu bukanlah Dajjal sebenarnya, tetapi ada sekelompok manusia yang justru dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kira-kira kelompok manusia bagaimana yang menjadi kekhawatiran daripada Nabi dan bagaimana pengaruhnya daripada perjalanan hidup manusia di akhir zaman ini. Mudah-mudahan ada makhluk yang tahu dan mau bercerita dan ada manfaat yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan kegalauan daripada para netizen yang menyampaikan ke saya terjawab dengan adanya konten saya kali ini. Kali ini saya ingin didampingi mediator saya Bapak Hamid. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam. Sehat Pak Hamid? Alhamdulillah sehat. Ganteng aja. Rebutan mik karo anak umrah. Alhamdulillah Pak. Rebutan terus ya. Enak yang mana? Terus semangat. Alhamdulillah nggih siap. Semangat. Alhamdulillah ibadah diberi kemudahan, rezeki pun mudah, tenang hidup toh sekarang ini. Iya alhamdulillah. Disyukuri orah neko-neko. Mas Hamid. Siap. Ini Anda manusia, aku juga manusia. Semua tahu kita kewajiban kita beribadah pada Allah. Kan gitu. Tapi kenyataannya terus sering gamang kan. Sering bimbang dan ragu. Mana yang ku ikuti kan gitu. Ikut sana malah bingungan gitu. Ya akhirnya sekarang ini alhamdulillah sudah kita laksanakan bersama-sama. Dampak positif sudah kita rasakan kan gitu. Pengertian benar salahnya suatu perbuatan kan apabila berdampak positif dari kita. Kalau memang perbuatan itu baik-baik kita, benar lah insya Allah itu. Tapi dulu kita bertahun-tahun
ikut sana sini malah babak belur. Nggih. Ya kan? Nggih. Nah, ini saya ingin mengetahui sisi gaibnya jin ada yang muslim kan? Nggih. Nah, sekarang itu bagaimana menurut jin dan muslim, bagaimana keadaan siapa yang diikuti sebenarnya sebagai manusia ini? Diterima ya Siap, saja siap. dipagari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin, saya ingin tahu ya Allah tentang keberadaan umat manusia seperti aku di akhir zaman ini ya Allah. Mana yang harus diikuti ya Allah? Karena Rasulullah sendiri pernah menyampaikan suatu nasihat. Di akhir zaman ini sudah bukan dajjal yang dikhawatirkan, tapi kelompok tertentu ya Allah. Saya ingin tahu, mudah-mudahan ada jin yang muslim yang mau bercerita masalah ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jin muslim yang tahu tentang sesuatu yang ingin saya tanyakan mengenai siapa yang harus diikuti di akhir zaman ini, saya mohon datang ke sini dan masuk ke tubuh ini. Dan ilmu yang Anda punya, penyusup atau yang mengganggu, diikat dan dilempar jadi masuk ke tubuhnya Mas Hamid ini, betul-betul Anda yang diizinkan untuk bercerita. Saya mohon hadir. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kau bohong bukan yang saya maksud, terbakar kamu dengan izin. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu yang Anda punya, dibersihkan dulu tubuh ini biar ganggu kita. Bismillah. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Langsung dipagari, karena apa yang harus sampaikan jangan sampai salah-salah dikuasai oleh fasik nanti. Sudah? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita banyak bicara, mau saya suguhi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, suguhan makanan minuman apapun yang dia sukai ya Allah, hadir sebanyak berbayakun. Ya Allah, silakan diminum dulu suguhan saya. Aku cuma mau ngopi. Terima kasih. Ngopi, ngerokok. Bismillah. Bismillah. Sambil ngerokok silahkan. Waalaikumsalam. Maaf saya kurang sopan. Ya. Yang masuk ke tubuhnya Pak Hamid ini golongan apa? Saya alhamdulillah golongan jin. Golongan jin. Tadi masuk ke sini bilang assalamualaikum. Itu benar jin tidak muslim. Ingat, kamu juga kena undang-undang dalam gaib. Apabila bohong hancur otomatis. Berapun lapisan kamu. Bagaimana cerita keislaman kamu? Cerita. Alhamdulillah. Saya adalah golongan jin. Tepat saya berada di barat. Ya. Saya mendampingi seseorang. Keislaman saya dahulu kala saya diislamkan oleh penguasa yang dulu menjadi pimpinan saya. Disitulah keislaman saya. Anda mengatakan Anda pendamping seseorang. Ya. Boleh dijelaskan orang itu siapa? Tidak usah. Tidak usah. Memang ada pesan, walaupun gaib harus tahu tata krama. Mana yang boleh disampaikan, silakan. Yang tidak boleh disampaikan, ya. Nah, saya tahu. Ini yang menarik. Keislaman ada disampaikan oleh penguasa Anda zaman dulu. Nah, ini penguasa yang mana? Ceritakan. Penguasa yang ada di daerah barat. Di sebuah pantai. Yang pada dahulu kala, pimpinan saya, beserta saya, dan pasukan-pasukan yang lainnya, dahulu kala adalah fasik. Tetapi, di mana pada waktu ada manusia
yang saat ini saya dampingi. Disitulah manusia yang datang ke tempat kami diizinkan untuk mengislamkan bukan hanya saya saja, tetapi pimpinan saya terlebih dahulu. Dari pimpinan saya yang sudah muslim, disitulah pimpinan saya diberikan tugas, diberikan amanah dari manusia yang saat ini saya dampingi untuk berjuang mengislamkan dari pasukan-pasukan saya ataupun dari pasukan-pasukan yang ingin masuk Islam di daerah sekitar itu. Gitu. Biar akrab, Anda punya nama siapa? Panggil saja saya Mbah Jaya. Mbah Jaya. Usia manusia berapa Mbah Jaya? Usia dihitung di dunia manusia belum terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Berapa? 40 tahun. 40 tahun. Panggil Mas kalau gitu ya. Silakan. Mas Jaya dunia manusia itu 40 tahun itu ya seger-segernya orang itu. Semuanya berdakwah itu. Nah, berarti orang yang kamu dampingi masih hidup sekarang ini? Masih. Berjuang? Ya. Berjuangnya ikut siapa manusia itu? Beliau, Sang Yang Nurjaya. Dan orang itu berjuang di daerah barat sana? Ya. Oh juga muslim jijik fasik itu? Mas Jaya. Ketika masih fasik, tugas kerjamu apa aja Mas Jaya? Tidak usah diceritakan. Ceritakan dong pengalaman pembanding antara dan muslim sebelum kan nggak apa-apa. Seperti aku ini saya akui. Dulu aku juga bandel seperti ini. Setiap gaib itu berbeda. Gimana? Tetapi untuk terkhusus saya sering memberikan keilmuan kepada manusia yang datang ke tempat saya pada zaman dahulu. Oh gitu. Gaib-gaib yang lainnya itu pun juga berbeda. Bukan hanya memberikan keilmuan saja. Tetapi banyak hal yang diinginkan di dunia manusia tentang bergaiban. Gitu. Tentang keilmuan. Minum sama ngerokok Mas Jaya. Pantai rokoknya ketek itu. Ayo, kopi enak. Ayo Mas Jaya. Ya. Berarti kita sama-sama Nusantara kan Mas Jaya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di ngopi udut enak gitu. Mas Jaya sekarang udah muslim. Ya kan? Udah muslim. Di dunia jin yang muslim, aku pernah dialog sama jin yang dulu pengikut Bandung Bondowoso. Ya. Atau di dunia aku tinggal di Rasul Sulaiman. Hujan Mas Jaya, apa itu? Tidak apa. Tidak apa-apa. Bismillah. Kemudian baik ya. Yang namanya perjuangan. Iya. Itu pasti ada kalanya ya enggak. Oh siap. Di dunia aku pernah dialog. Ketika terima kasih Mas Jaya. Itu yang saya maksud. Oh. Sallallahu alaihi wasallam. Saya minta yang mengganggu, yang membawa dampak buruk dari hujan ini, saya minta diikat dan langsung dilempar ke tempat dari teman saya di kawah Gunung Merapi. Alhamdulillah. Kembalikan. Ikuti kamu bernyanyi ya. Iya saya. Tidak apa-apa. Ikuti sampean nih berarti ya. Tidak apa-apa. Ketika jin itu masih ikut Prabu Bandung Bondowoso, dia Islam memang. Tapi cara ibadahnya kan dengan cara Tauhid. menyepi sebuah tempat dari itu menghubungkan Allah. Ya. Ajaran tauhid. Mereka mengaku bahwa itu kitabnya kitab Jabur, kan gitu. Nah. Itu zaman dulu. Ada juga aku pernah dialog dengan jin yang muslim zaman sekarang ini. Sekarang cara ibadahnya adalah mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sholat, dia puasa, yang lain seperti dia manusia. Bagaimana menurut panjenengan Mas Jaya? Betul tak? Apa yang kamu katakan? Saat ini mereka sudah muslim sempurna. Kemusliman mereka dan amaliyah yang dijalankan sama dengan halnya kalian-kalian yang ada di sini. Karena mereka semua bukan hanya Bandung Bondowoso saja.
Tetapi semua pengikutnya yang masih tunduk dari dulu sampai sekarang, mereka sudah itu tunduk dan muslim dengan beliau sang yang bercahaya. Otomatis ibadah, syariat dan hakikatnya, maliyahnya semuanya, ibadah yang dilakukan semuanya, mereka bersatu tujuan, satu tungku dengan beliau sang yang bercahaya. Sama dengan apa yang kalian jalankan yang ada di sini. Syariat, hakikat, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya yang diajarkan beliau sang yang Nur Cahyani Nirwana. Mereka semuanya, bahkan kami yang sudah muslim ataupun pasukan-pasukan yang sudah muslim, semuanya sama ibadah. Minum saya. Terima kasih. Jadi jelas sekarang ini posisinya di dunia ada seperti itu. Ya sholat, ya puasa. Seperti manusia begitu. Nah, Itu di dunia Anda. Mungkin nggak bahwa di dunia gaib itu salah mengikuti ajaran atau mengikuti orang, ikut siapa yang diikuti. Tadi ada yang mengatakan sosok siapa diikuti tadi? beliau sang yang Nur Cahyani Nirwana. Mungkin nggak di dunia gaib salah mengikuti yang lain. Jika mereka muslim, diislamkan oleh beliau ataupun dari pasukan-pasukan beliau, mereka tidak akan salah menjalankan apa yang dijalankan. Tetapi jika mereka salah dan terkecoh dengan golongan iblis yang seolah-olah golongan tersebut baik untuk diikutinya, pasti mereka akan tersesat. Dan resiko yang akan timbul ke depannya, mereka akan semakin terbelenggu dengan jasad manusia yang dikelilingi dari golongan iblis. Ada juga seperti itu. Ada dan banyak. Gaib juga ada seperti itu. Ada. Astagfirullahaladzim. Saya pikir begitu. Terus ini, ciri-ciri gaib yang muslim yang ikut jalur yang benar, itu kegiatannya apa aja? Ciri-ciri gaib yang memang benar, muslimannya benar, saya sudah menyebutkan. Mereka berjuang selain menjalankan apa yang seharusnya dijalankan, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga berjuang mengajak pasukan-pasukan gaib yang masih fasik untuk kembali ke jalan yang benar, yang sebenar-benarnya. Bukan karena tipuan dari golongan iblis ataupun pasukan-pasukan dajjal yang lainnya. Oh gitu. Di gaib juga seperti itu, Mbak. Oh juga ada gaib yang tertipu oleh golongan dajjal kalau begitu. Benar. Sallallahu alaihi wasallam. Ambil ngopi, Mas Jaya. Gak apa-apa. Yang baik ini. Ya kan? Sejuk hawane kan? Ya. Alhamdulillah. Lama gak hujan soalnya. Jadi begitu. Kalau jin juga muslim seperti itu ikutannya ya. Ya. Nah, sekarang di dunia manusia, ya, kalau boleh disebutkan, silakan sebutkan. Kalau boleh dikasih kisi-kisi saja, tahu kan? Saya tahu. Ini gaib jelas tidak ada dunia ada seperti itu. Tapi ini manusia ini juga diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Jadi akhir zaman ini mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kenyataannya di manusia ini juga banyak keributan, kekacauan, bahkan antara orang-orang manusia yang seharusnya memberi bimbingan sama orang awam serta ini malah saling gesek, saling kisruh. Nah, itu sudut mata di alam gaib kayak apa itu? Mas Jaya cerita. Kita diciptakan
itu diwajibkan untuk menghamba sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara beribadah dengan baik, syariat maupun hakikat yang benar. Yang saya sebutkan itu juga pasti juga harus ada yang membimbing, di mana yang membimbing juga harus punya kewenangan yang langsung diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saat ini terutama yang kamu tanyakan, manusia itu banyak yang tidak bisa ataupun tidak tahu bahwa seorang hamba itu harus mensinkronkan syariat dan hakikatnya. Mereka hanya mengetahui ibadah secara syariatnya saja. Di mana jika mereka hanya mengetahui ibadah syariat saja, iblis, golongan siluman, ataupun golongan jin-jin fasik yang lainnya, itu mudah untuk menyesatkan mereka. Disitulah titik-titik awal mereka bisa dibelenggu dari golongan iblis ataupun dijerumuskan dari golongan iblis lebih jauh lagi. Dengan syariat yang mereka punya, yang mereka katakan bahwa mereka sudah penuh mempelajari agama, terutama di syariatnya. Mereka sombong, mereka jumawa, mereka mengatakan bahwa mereka bisa mengatakan bahwa dirinya sudah menghamba dengan baik. Tetapi mereka menjalankan hanya syariat saja. Hakikat mereka tidak mengetahui. Bahkan mereka tidak menjalankan. Jika mereka tahu, pasti mereka banyak yang tidak menjalankan ataupun tidak percaya. Mereka lebih percaya apa yang dipelajari saat ini di dalam syariat agama ini. Itulah yang menyebabkan huru hara antara manusia-manusia yang dikatakan putih tetapi di dalamnya hitam. Mereka saling beradu argumen dengan syariat ataupun pengetahuan-pengetahuan yang mereka sudah ketahui ataupun yang sudah mereka jalankan. Tetapi jika hakikat tidak dijalankan dengan syariat, mereka pasti akan jomplang. Mereka tidak akan bisa mengontrol di dalam rohani ataupun di dalam hati mereka sendiri. Itulah sebabnya jika hati, hakikat, rohani mereka tidak dijalankan, golongan iblis itu titik pusatnya adalah di rohani, bukan secara jasad ataupun syariat di dalam manusianya saja. Tetapi mereka berpusat di rohani mereka yang bisa mengendalikan mereka membuat seperti itu. Ini Mbak Jaya, ngobrol Mbak Jaya, kita kasih dulu. Dari apa yang Mbak Jaya sampaikan tadi, boleh saya mengulas perkataan saya? Silahkan. Jadi seseorang dalam hal beribadah kepada Allah itu harus ada bimbing, ada yang ngajari yang benar begitu. Benar. Nah, kemudian kenyataannya sekarang ini banyak orang yang mengatakan dialah sudah belajar agama dengan banyak dan benar, ada seperti itu. Ada. Nah, dia pernah jumawa, dia sombong begitu. Ya, Jika malah justru bukan jadi kebaikan dalam beribadah, malah bersifat itu begitu. benar sekali. Jadi ujian apa ini, Mbak? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terus ini, Mbak? Ngopi saja dulu. Oh iya, ngopi dulu. Saya merokok. Padahal di sana luasannya itu kan banyak pengikutnya itu. Banyak yang mengikuti. Bahkan dianggap sesuatu yang istimewa orang-orang kayak gitu. Ya, Apa kalau penglihatan saya, kalau ada saling menuduh, kalau menjelekkan, saling membela di antara mereka.
Ya, Banyak kan seperti itu. banyak sekali. Justru itulah kesalahan-kesalahan mereka. Sebagai orang yang dimana dianggap manusia yang baik, tetapi sebenarnya mereka hitam. Di dalam hal tersebut mereka banyak pengikutnya. Disitulah golongan iblis juga berperan di dalam tubuh pengikut-pengikutnya. Orang yang sudah banyak pengikutnya, tetapi mereka tidak sadar bahwa pengikut juga adalah ujian bagi mereka. Jika mereka tidak sadar, tetapi malah mengagung-agungkan bahwa mereka sudah banyak pengikutnya, mereka sudah menganggap bahwa dirinya baik daripada orang lain, itulah yang akan menjadi musuh-musuh utama di fase akhir zaman ini. Dan mereka lah yang nantinya akan membelok di dalam agama Islam ini dan akan menjadi teman dari pasukan-pasukan Dajjal nantinya. Seperti itu, Mbak. Tapi orang Mbak. Nah, berkaitan dengan itu. Padahal kalau saya lihat ya, mereka itu kan sudah keilmuan kan pandai sekali. Buka kitab, bahkan tahu terjemahan, bahkan tahu, aku bilang aku nggak tahu, ada tafsir, ada apa, saya kurang tahu lah itu. Tapi nyatanya mereka pandai sekali, dia bisa memberi argumen tentang suatu pertanyaan, gitu. Bagaimana pandangannya? Ya, mereka sudah salah. Mereka sudah tersesat dengan keilmuan yang menurut mereka sudah didapatkan. Mereka sudah melenceng jauh. Sebenarnya, jika mereka menjalankan syariat dan hakikat yang benar di dalam tubuhnya, mereka itu pasti akan malu mengajarkan ataupun sombong terhadap dirinya sendiri ataupun jumawa dengan apa yang telah dimilikinya. Tetapi jika manusia itu tidak menjalankan hakikat, hanya menjalankan syariatnya saja, mereka mudah untuk dikuasai dari golongan iblis dan golongan fasik yang lainnya. Dan yang perlu kamu ketahui, mereka tidak mengetahui dan banyak yang tidak tahu. Yang dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan jasad kita, bukan syariat kita, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau begitu, boleh aku bilang betapa banyaknya orang awam pada saat ini yang tergelincir, Mbak ya? Ya, jika ada manusia yang saat ini bingung apa yang harus dijalankan, ibadah apa yang harus dijalankan, ibadah yang bagaimana yang seharusnya dijalankan, ketika beribadah harus seperti apa, banyak orang-orang yang bingung seperti itu. Kuncinya apa? Mereka tidak mengetahui sebagai hamba itu harus menjalankan syariat dan hakikat. Jika mereka mengetahui kunci dari hakikat menjadi hamba yang baik, pasti mereka tidak akan bingung, tidak akan cemas, tidak akan gelisah dengan perbuatan yang dilakukan saat ini. Apapun itu, entah itu beribadah, entah itu bekerja, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tetapi jika manusia hanya mengetahui syariat, menggunakan akal pikirannya saja, mereka akan terbelenggu dengan pikiran-pikiran yang dibuat di dalam dirinya sendiri. Dan mereka akan menggambarkan, golongan iblis juga akan membantu menggambarkan mereka yang indah-indah, ataupun golongan iblis yang menggambarkan mereka semakin rumit di dalam kehidupan. Ini kembali ke
tugas pokok manusia sama jin hanya menghamba pada Allah kan begitu. Dan pada kenyataannya itu baik dunia jin dan manusia sudah banyak yang terkecoh seperti apa yang Mbah katakan tadi. Tapi toh tugas beribadah kepada Allah kan harus berjalan kan? Ya, Jadi adakah sosok manusia yang masih bisa membimbing manusia ke arah yang benar hakiki cerita? ada. Dan beliau serta pasukan-pasukan dari beliau saat ini, mereka berjuang walaupun banyak mengetahui manusia yang mencaci maki, menganggap bahwa apa yang dilakukan beliau ataupun pasukan-pasukannya adalah perbuatan yang bodoh, perbuatan yang konyol. Itu biarkan saja. Beliau beserta pasukan-pasukannya, walaupun tidak diketahui manusia yang lainnya, beliau berjuang sepenuhnya saat ini di fase akhir zaman untuk menyelamatkan anak cucu Adam supaya kembali ke tempatnya yang benar. Itu versi pengetahuan Mas Jaya di alam gaib. Di dunia manusia ini yang terlihat oleh manusia awam walaupun dihina ya, Ya, kegiatannya macam apa ya diwujudkan oleh yang dilaksanakan oleh orang-orang ini? Oh, kegiatan ibadah samalah, sholat, Ya. puasa, kan gitu dengan yang lainnya loh. sebenarnya Nah, beliau, pasukan-pasukan pengikutnya yang mengikuti amalia beliau, apa yang dilakukan itu sewajarnya apa yang dilakukan manusia saat ini. Sholat, bersedekah, membaca sholawat, sama seperti apa yang mereka lakukan. Tetapi yang menjadi perbedaan antara beliau dan pengikut-pengikutnya dan mereka yang mereka lakukan walaupun sama, pasti energi mereka dan energi beliau dan pasukan-pasukannya itu akan berbenturan. Kenapa seperti itu? Mereka banyak dikuasai dari golongan hitam, golongan iblis, yang dimana persifatan iblis itu tidak akan pernah senang jika anak cucu Adam itu berjuang untuk menyelamatkan anak cucu Adam yang lainnya. Mereka pasti akan mengganggu. Bagaimana gangguan-gangguan mereka itu bukan hanya gaib ataupun mereka sendiri yang langsung bekerja, tetapi mereka juga masuk di dalam jasad-jasad manusia yang dimana manusia itu dikategorikan manusia yang baik di mata manusia yang lainnya. Mereka seolah-olah memandang beliau ataupun dari pengikut-pengikut yang menjalankan amalan sama. Mereka memandang bahwa apa yang kalian jalankan itu adalah sesat. Itulah yang menjadi perbedaan antara mereka dan beliau beserta pasukan-pasukan. Dan itu adalah salah satu manusia yang akan merusak agama Islam di fase akhir zaman ini. Dan bukti nyata dari hal tersebut itu bisa dilihat secara gamblang bukan hanya di Nusantara saja, tetapi di luar Nusantara. Mereka yang dipandang manusia itu baik, pandang manusia yang lainnya. Mereka beradu argumen, mereka bertengkar, mendebatkan apa yang seharusnya tidak diperdebatkan. Jika mereka mengetahui bahwa perdebatan itu adalah titik celah kemunafikan manusia saat ini. Itu adalah bibit-bibit yang sangat mudah untuk dibesarkan dari golongan iblis di dalam tubuh mereka. Tapi mereka tidak sadar karena saking halusnya golongan iblis yang ada di dalam tubuh mereka. Astagfirullahaladzim, la haula. Jadi ada kayak gitu ya. Ya, Memang di dunia manusia ini kan lagi rame, bahkan juga banyak mereka manusia seperti aku sering bertanya, harus bagaimana saya ini? Ya saya bilang, ya saya nggak tahu, saya cuma ngamalkan ini aja kan gitu untuk saya pribadi. dan saat ini mereka yang dipandang manusia banyak pengikutnya, dipandang manusia itu adalah manusia yang baik. Tidak lama lagi proses sudah berjalan. Mereka akan terbongkar dengan kebusukan ataupun kemunafikan di dalam hati, di dalam jasad mereka. Proses sudah berjalan. Dan itu adalah
salah satu dari perjuangan beliau Masya yang saya mewah. Allah. Ya, memang kami rasakan dampaknya panas udara ini ya. Itu kemarin kita buat konten pemirsa, tuh panas itu rebutan itu. Jadi kalau begitu ternyata banyak manusia-manusia yang dianggap baik oleh orang lain, tapi justru malah membuat apa kekeliruan begitu. Kalau aku bilang sesat nggak sopan lah saya, kan gitu. Tadi Mas Jaya mengatakan yang dilihat Allah itu bukan bentuk jasad kita, Ya, bukan penampilan kita, bukan kepribadian kita, tapi apa tadi hati manusia. hati, Oh, iman manusia. oh, Hal ini yang ada di dalam diri kita, oh. bukan jasad kita. Dan ciri-ciri mereka kadang-kadang merasa paling benar, jumawa, sombong, suka berdebat itu. Dan itu kan juga mirip sifat daripada yang bertanduk itu kalau nggak salah. Ya, memang benar. Terus Mas Jaya mengatakan ada juga manusia yang betul-betul mengajarkan hal yang benar. Ya sama, kegiatan fisiknya mungkin ya sholat, mungkin ya puasa seperti rukun Islam, seperti yang dirasakan di akhir zaman ini kan gitu. Ya, Cuma dari segi rohaninya berbeda. Betul nggak? berbeda. Oh. Memang kelihatan sama. Hmm. Tetapi yang menjadi perbedaan, mereka hanya menjalankan syariat. Hmm. Tetapi yang di sisi ini menjalankan syariat dan hakikat. Dan di mana ada guru pembimbing, di mana guru pembimbing itulah yang menyambungkan mereka-mereka semuanya dalam apa yang dilakukan. Masya Allah, itu sudah ada ya? Ada ya, cuma jarang orang yang tahu ya. Astagfirullahaladzim. Terus hamba mengatakan tadi tentang mereka-mereka yang sekarang ini seperti itu, yang aku tidak mau ngomong lagi lah disampaikan akan terbongkar kedoknya. Itu bukan perjuangan dari beliau yang satu ini. Saya kira kisi-kisinya aja disebutkan. Terus ini Mbah, di akhir zaman itu nanti ada dua sosok, semua orang kenal lah itu, dan pandai bercerita. Ada sosok kegelapan yang bernama Dajjal, ada sosok cahaya yang bergelar Imam Mahdi. Bahkan aku pernah bernasihat, kalau saya salahkan loh Mbah, Silakan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan suatu nasihat. Di akhir zaman ini yang beliau khawatirkan bukanlah Dajjal itu sendiri, tapi kelompok-kelompok orang yang bagaimana menurut Mbah ceritakan? Ya, Nah, memang betul nggak itu? benar dan nyata apa yang ditakutkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ini sudah mulai berproses, di mana manusia-manusia tersebutlah yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Mereka akan membelot di dalam agama Islam. Kemudian mereka akan menjadi teman pasukan-pasukan Dajjal di masa yang akan datang. Dajjal yang dipandang manusia, yang digambarkan manusia, itu muncul dengan seramnya Dajjal tersebut. Tidak bisa seperti itu. Jika dipikir secara akal logika saja, manusia jika suatu ketika mereka menemui gaib kecil saja, entah itu kunti, genderuwo, ataupun gaib yang lainnya, mereka takut. Apalagi golongan Dajjal, pimpinan dari segala golongan iblis. Dajjal itu tidak sebodoh itu. Saya tidak bisa menyebutkan nanti di masa datang Dajjal keluar seperti apa. Itu pun itu masih menjadi rahasia Allah. Tetapi yang saya sebutkan di awal tadi, Dajjal itu tidak keluar dengan aslian mereka, wajah mereka, tidak seperti itu. Tetapi yang menjadi contoh salah satu di zaman ini, mereka yang terlihat putih, tetapi sebenarnya mereka hitam. Mereka itulah yang akan kembali ke zaman jahiliyah dan akan menghancurkan agama Islam. Jadi itu ya itu ditakut oleh Rasulullah kalau begitu ya. Bukan Dajjal sendiri, tapi justru mereka ini yang ditakut Rasulullah gitu.
Astagfirullahaladzim, dengan ciri-ciri yang Mbak sebutkan tadi. Mas sekarang udah banyak nampak, gitu loh. Banyak juga orang datang ke saya menyampaikan keluhannya, kan gitu banyak ternyata. Di gaib juga melihat seperti itu ya, Mbak Jaya ya, Mbak Jaya ya. Banyak sekali. Terus ini, eh, 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 menurut Mas Jaya yang udah Muslim di dunia jin sana, ini kan tugas kita sama untuk beribadah Allah. Nah, apa yang harus diperbuat oleh manusia di saat-saat ini bercerita untuk selamat daripada apa tadi tipuan Dajjal tadi? Mencari manusia yang bisa membimbing jalan arah manusia yang sebenarnya. Hmm. Tempat manusia itu di surga, Hmm. bukan di neraka. Terus? Jika manusia saat ini Hmm. ingin ke jalan dari baginda Rasulullah SAW Salam. melalui manusia yang sudah diizinkan saat ini, Hmm. manusia itu akan selamat. Tetapi jika manusia tidak mencari guru pembimbing yang benar, Hmm. mereka tersesat, mereka pasti tidak akan jauh. Mereka pasti akan ikut ke jalan dari golongan Dajjal. Pada intinya itu ya. Tapi kembali lagi untuk kita sadari bahwa hidayah itu mutlak milik Allah. Ya, memang Cuma benar. kita hanya perlu menyampaikan saja kan gitu. Seperti Rasulullah dulu kita berdakwah dulu kan hanya menyampaikan saja. Ya, Adapun orang itu menerima tidak urusan Allah kan begitu. Itu diantaranya. Tapi kan juga banyak orang yang katanya orang alim sana memaksa orang lain untuk mengikutinya. Ada ya? banyak. Tidak apa-apa. Biarkan itu menjadi pemilihan alam secara otomatis. Siap. Cuma Jika mereka ikut, Hmm. berarti mereka ikut dari golongan kita. Siap Gigi. Jika mereka masih teguh dengan keimanan dan mencari pembimbing yang benar, mereka masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Dan saat ini sepertinya ada perjuangan dari beliau untuk menyelamatkan manusia dari jerat Dajjal gitu ya. Sampai suhu panas terasa ini ternyata pertemuan antara itu. Walau alam biswab. Kita mudah-mudahan di kekuatan istiqomah Mas Jaya. Di dunia jin juga ternyata banyak tipuan juga. Banyak apalagi manusia ya kan. Ada yang jin bisa melihat kenyataan aja di alam gaib aja bisa ditipu oleh iblis. Ya kan? Pura-pura baik ternyata iblis kan gitu. Ya. Apalagi di dunia manusia. Dan manusia tidak bisa meraba daripada dampak keluarnya orang ini bagaimana sifatannya kan gitu. Ya. Nggak boleh menuduh bahwa si A si B begini, tapi lihatlah wujud nyata di luar kan gitu. Ya. Kalau ciri-ciri dohir pasukan beliau yang Anda lihat tadi kayak apa? Yang mengikuti Rasulullah? Tidak Apakah usah. mereka pita-piti begitu? Tidak, bukan bentuk orangnya, sifatnya itu loh. Apakah mereka juga suka berdebat atau mereka hanya diam tapi berbuat? Ceritakan. Mereka tidak pandai berdebat. Yang memang benar-benar menjalankan yang seharusnya dijalankan. Yang diarahkan dari guru pembimbing tersebut. Itu aja. Yang memang benar-benar. Mereka tidak pandai berdebat. Tetapi apa yang dilakukan membawa dampak positif bagi alam, bagi manusia-manusia sekitar, ataupun manusia banyak. Itulah yang mereka lakukan. Siap, ya terima kasih. Ini kan cuma ciri-ciri dohir yang secara umum, bukan spesifik orangnya mana kan gitu. Dan manusia-manusia yang saat ini memang benar-benar bisa menjalankan apa yang dibimbing dari guru pembimbing melalui amaliyah-amaliyahnya. Mereka tidak akan mencari selain dari ridhonya Allah. Terima kasih Mas Jika Jaya. ada kalanya manusia ada rasa ingin sesuatu, ataupun merasa lebih, segeralah bersihkan hati kalian semuanya. Adapun caranya, beliau sudah memberitahukan semuanya. Terima kasih Mas Jaya
dari apa yang Anda sampaikan dari depan sampai awal tadi, saya kalau menyimpulkan, kalau salah salahkan ya. Bagi ternyata di akhir zaman ini, apa yang ditakutkan Rasulullah bukan Dajjal sendiri itu ya, tapi ada sekelompok orang yang ternyata pengikutnya malah tergelincir begitu. Benar sekali. Tapi juga ada sosok manusia yang mengajarkan sesuatu yang mengikuti jejak Rasulullah begitu. Nah, adapun ciri-cirinya sudah saya sebutkan tadi ya. Cuma ada manusia yang nggak sadar. Ya, Nah, ini maksudnya dunia manusia Mas Jaya. Mudah-mudahan juga ada suatu pencerahan buat golongan manusia seperti aku ini, yang bodoh aku ini, sehingga ada titik cahaya kemana harus belajar mereka. ya. Heeh. Semoga Amin. membawa manfaat bagi Amin. mereka. Lebih-lebih tadi Mas Jaya mengatakan yang dilihat oleh Allah itu bukan penampilan luarnya, bukan kepandaian daripada isi otaknya, bukan kepandaian ilmunya begitu. Benar. Tetapi apa tadi? Apa yang ada di dalam rohani mereka? Oh begitu. Dan itu bisa dicapai dengan mengikuti guru bimbingnya benar. Terima kasih Mas Jaya. Silakan bertugas kembali. Ini mau ada apa di Nusantara ini? Bercerita? Dilihat saja. Lihat saja. Pembersihan ya. Ya memang saatnya. Jadi itu sudah sunatullah. Terima kasih. Sebelum kembali bertugas, dihabiskan suguhan saya. Sudah, Sudah. Terima kasih Mas Jaya. Silakan bertugas. Mohon maaf ucapan. Saya izin Siap. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, demikian obrolan saya dengan jin muslim yang masuk kutub Mas Hamid yang dipanggil Mas saya tadi, yang bercerita pada intinya di akhir zaman ini ada sesuatu yang Rasulullah takutkan. Justru Rasulullah tidak tahu sama Dajjal, tapi ada sesuatu ditakutkan. Kalau mau tahu ya disimak dari awal tadi. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki pasti akan terjadi, termasuk konten saya kali ini. Apabila itu suatu kebenaran, itu mutlak dari Allah datangnya. Dari sini banyak kesan kekurangan itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah-mudah manfaat, mudah-mudahan ada hidayah buat kita dan diberi pencerahan. Untuk netizen yang menghubungi saya, tanya hal seperti ini, mudah-mudahan diberi kepahaman. Terima kasih semuanya. Salah kata, salah ucap, salah sikap mohon maaf kami. Mudah bermanfaat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.